Shalom anak-anak, apa kabar semua? Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5. Tema pembahasan kita kali ini adalah tentang Roh Kudus Penolongku. Sebelumnya, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Kita seringkali mendengar kata Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah yang hadir dalam bentuk roh atau wujudnya tidak dapat kita lihat. Lambang dari Roh Kudus adalah burung merpati. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada manusia. Mengapa Roh Kudus diberikan kepada manusia? Di dalam hidup ini, kita menghadapi berbagai masalah. Manusia adalah makhluk terbatas yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus karena hanya Tuhan sumber pertolongan manusia. Roh Kudus adalah bagian dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal artinya Allah yang esa atau satu hadir dalam 3 pribadi atau wujud. Yang pertama adalah Allah Bapa, yaitu Allah yang menciptakan dan memelihara seisi dunia ini. Yang kedua adalah Yesus Kristus, yaitu Allah yang hadir sebagai penyelamat manusia berdosa, disebut sebagai Allah Putra. Dan pribadi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang hadir dalam hati manusia yang membimbing kita dalam memahami kebenaran. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia berjanji kepada murid-muridnya untuk mengirimkan Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya setelah Ia naik ke surga akan memberi Roh Penghibur. Janji ini juga berlaku bagi umat-Nya pada zaman sekarang. Sekarang mari kita lihat karya Roh Kudus di dalam Pekabaran Injil. Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Melalui pelayanan Paulus dan Silas, banyak orang yang dikuatkan dan imannya bertumbuh. Ketika melakukan pelayanan di Yerusalem dan akan meneruskan ke Asia, Roh Kudus melarang mereka pergi ke daerah itu. Mereka lalu ke Troas dan melalui kuasa Roh Kudus, Paulus mendapat penglihatan bahwa ada seseorang di Makedonia yang membutuhkan pertolongan mereka. Ada beberapa sebutan untuk Roh Kudus, yaitu disebut juga Roh Penghibur, karena bisa memberikan penghiburan bagi manusia yang sedang bersedih. Roh Kuduslah yang memberikan sukacita. Nama lain untuk Roh Kudus adalah Roh Kebenaran, karena memimpin manusia hidup dalam kebenaran. Melalui pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mempunyai peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berserah dan bersandar agar Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing kita. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk nantikan video-video pembelajaran selanjutnya bersama Miss Dwi. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Shalom.